Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Farhani Maulida dari Prodi Komputerisasi Akuntansi 22 Kampus Pasar Minggu. Di sini saya akan mempresentasikan materi analisa laporan keuangan tentang biaya modal, leverage, dan struktur modal untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Selanjutnya, yang pertama adalah biaya modal. Biaya modal merupakan biaya yang harus dikeluarkan atau dibayar oleh perusahaan untuk mendapatkan modal yang digunakan untuk investasi perusahaan. Konsep biaya modal penting dalam pembelanjaan perusahaan karena dapat dipakai untuk menentukan besarnya biaya yang secara real harus ditanggung oleh perusahaan untuk memperoleh modal dari berbagai sumber. Konsep biaya modal erat hubungannya dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan, yaitu required rate of return. Biaya modal dapat diukur dengan rate of return minimum dari investasi baru yang dikeluarkan perusahaan dengan asumsi bahwa tingkat resiko dari investasi baru sama dengan resiko dari aktiva yang dimiliki saat ini. Berikutnya, struktur modal. Struktur modal merupakan bauran atau perpaduan dari utang jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa, atau saham biasa dan laba ditahan, yang dikehendaki perusahaan dalam struktur modalnya. Struktur modal adalah keputusan dalam mengambil keputusan pembiayaan perusahaan karena secara langsung berakibat terhadap biaya modal, keputusan investasi, dan meningkatkan nilai perusahaan. Lanjut, sasaran struktur modal yaitu suatu struktur yang akan memaksimalkan harga saham perusahaan atau nilai perusahaan. Tingkat sasarannya bisa dalam rentang nilai, misal utang 40% sampai 50% atau bisa berupa angka tetap, misal utang 45%. Jika rasio utang aktual di bawah tingkat sasaran, maka perusahaan akan menghimpun modal dengan menerbitkan utang dan sebaliknya. Jika ternyata rasio utang aktual di atas tingkat sasaran, maka perusahaan akan menggunakan ekuitas atau modal sendiri. Berikutnya contoh struktur modal. Di sini ada dua diagram. Yang pertama, struktur modal tersebut mencerminkan bahwa perusahaan menggunakan pembiayaan atau pendanaan perusahaannya dari equity sebesar 74,23% dan hutangnya sebesar 25,76%. Hutang merupakan modal asing atau modal pinjaman. Lalu di contoh kedua, struktur modal tersebut mencerminkan bahwa perusahaan menggunakan pembiayaan atau pendanaan perusahaan terdiri dari yang pertama equity capital, yang kedua preferred stock, yang ketiga hutang, dan yang keempat sumber lainnya. Slide selanjutnya yaitu penentuan struktur modal. Penentuan struktur modal akan melibatkan pertukaran antara resiko dan pengembalian atau retur. Yang pertama, menggunakan utang dalam jumlah yang lebih besar akan meningkatkan resiko yang ditanggung pemegang saham, dan yang kedua, di sisi lain, menggunakan lebih banyak utang pada umumnya akan meningkatkan perkiraan pengembalian atau retur atas ekuitas. Selanjutnya, pembahasan tentang leverage atau pengungkit. Leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang mengeluarkan biaya tetap dengan maksud agar dapat meningkatkan keuntungan potensi bagi pemegang saham. Dana tersebut sebagai pengungkit supaya perusahaan dapat meningkatkan keuntungan. Di sini terdapat 3 dasar leverage. Yang pertama, leverage operasi, yang kedua leverage keuangan, dan yang ketiga leverage total. Pembahasan yang pertama yaitu leverage operasi. Leverage operasi merupakan penggunaan potensial atas biaya-biaya operasi tetap untuk memperbesar efek perubahan-perubahan dalam penjualan atas EBIT perusahaan. Leverage operasi adalah pengaruh biaya tetap operasional terhadap kemampuan perusahaan untuk menutup biaya tersebut. Tingkat leverage operasi atau degree of operating leverage atau DOL adalah presentasi perubahan dalam laba operasi atau EBIT yang disebabkan perubahan 1% dalam output penjualan. DOL sama dengan persentase perubahan EBIT dibagi persentase perubahan sales revenue, di mana EBIT yaitu earning before interest and tax atau laba bersih sebelum bunga dan pajak, SR yaitu sales revenue atau pendapatan penjualan. Selanjutnya, analisis leverage.
Analisis leverage operasi dimaksudkan untuk mengetahui yang pertama, seberapa peka laba operasi berubah terhadap perubahan hasil modal, atau dengan kata lain seberapa besar pengaruh perubahan volume penjualan atau Q terhadap laba sebelum bunga dan pajak EBIT. Yang kedua, berapa penjualan minimal yang harus diperoleh agar perusahaan tidak menderita kerugian, kaitannya dengan BEP atau break even point. Slide selanjutnya yaitu rumus leverage operasi. Rumus DOL pada level kuantitas. DOL Q sama dengan Q dikali P dikurang VC dibagi Q dikali P dikali VC dikurang FC. Rumus DOL pada level penjualan, DOL sell sama dengan S dikurang VC dibagi S dikurang VC dikurang FC. Dengan keterangan Q yaitu kuantitas yang terjual atau volume penjualan, P harga per unit, VC variable cost atau biaya variabel per unit untuk DOL kuantitas, dan VC yang satu lagi variable cost, biaya variabel total atau untuk DOL penjualan. FC yaitu fixed cost atau biaya tetap, dan S yaitu sales atau penjualan. Lalu di sini terdapat contoh soal leverage operasi. Dengan keterangan penjualan sebesar 55.000, biaya variabel 10.000, margin kontribusi 45.000, biaya tetap 27.000, EBIT 18.000, harga per unitnya 100, sales volume atau unit 550, dan terakhir biaya variabel per unit yaitu 18. Dengan soal pertama, berapa DOL PT Matahari pada penjualan sebesar 700 unit tersebut? Dan yang kedua, apabila PT Matahari memperkirakan akan meningkatkan penjualan menjadi 800 unit pada tahun depan, bagaimana efek dari perubahan penjualan terhadap EBIT? Selanjutnya yaitu pembahasan dari soal 1. PT Matahari DOL sama dengan 700 dikali 100 dikurang 18 lalu dibagi 700 dikali 100 dikurang 18 dan dikurang 27.000. Hasilnya 57.400 dibagi 30.400 jadi 1,9. Lalu soal 2. PT Matahari DOL-nya 800 dikali 100 dikurang 18 dibagi 800 dikali 100 dikurang 18 lalu dikurang 27.000. Maka hasilnya 65.600 dibagi 38.600 hasilnya 1,7. Berikutnya analisis DOL PT Matahari. Untuk yang soal 1, 1,9 artinya tingkat elastisitas operasi pada output penjualan terhadap EBIT sebesar 19%. Ini berarti bahwa apabila penjualan PT Matahari naik 10%, maka laba operasi akan naik sebesar 1,9 dikali 10% sama dengan 19%. Begitupun sebaliknya, bila penjualan turun 10%, maka perusahaan tersebut berakibat EBIT juga turun sebesar 1,9 dikali 10% sama dengan 19%. Lalu 1,7 dari soal 2, artinya tingkat elastisitas operasi pada output penjualan jika dinaikkan menjadi 800 unit terhadap EBIT sebesar 17%. Berikutnya leverage keuangan. Leverage keuangan adalah persentase perubahan laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa sebagai akibat adanya perubahan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dalam persentase tertentu. Lalu pembiayaan sebagian dari aset perusahaan dengan sudut berharga yang mempunyai tingkat bunga yang tetap atau terbatas dengan mengharapkan peningkatan yang luar biasa pada pendanaan bagi pemegang saham. Lalu terdapat rumus leverage keuangan dengan keterangan I yaitu interest per tahun dan D-nya itu dividen. Lalu contoh soal leverage keuangan, berapa DFL PT Matahari dengan asumsi perusahaan meminjam uang dari bank sebesar 150.000 US dollar dengan tingkat bunga per tahun 19% atau interest sama dengan 19.000 US dollar per tahun. Dengan pembahasan DFL yaitu dengan rumus S dikurang VC dikurang FC dibagi S dikurang VC dikurang FC dikurang I. Itu 700 dikali 100 dikurang 18 lalu dikurang 27.000 lalu dibagi 700 dikali 100 dikurang 18 dikurang 27.000 dan dikurang 19.000 hasilnya 2,7. Analisis DFL sebesar 2,7 artinya bila EBIT naik sebesar 37% maka EPS akan naik sebesar 2,7 dikali 37% maka hasilnya 100 dan begitupun sebaliknya jika terjadi penurunan. Lalu yang ketiga ini leverage total. Dengan tingkat leverage total atau degree of total leverage sama dengan DTL disebut juga degree of combined leverage atau DCL.
Leverage kombinasi terjadi apabila perusahaan memiliki baik operating leverage maupun financial leverage dalam usahanya untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham biasa. Degree Combined Leverage adalah multiplier atas perubahan laba per lembar saham atau EPS karena perubahan penjualan. Dan terakhir, dengan kata lain, Degree of Combined Leverage adalah rasio antara persentase perubahan EPS dengan persentase perubahan penjualan. Di sini juga terdapat rumus DTL dan DTL pada level penjualan. Contoh soal leverage total, yang pertama, berapa DTL yang diperoleh PT Matahari? Dengan pembahasan DTL sama dengan DCL sama dengan DOL dikali DFL. DTL sama dengan 1,9 dikali 2,7 sama dengan 5. Dengan analisis, artinya, jika penjualan naik sebesar 10%, maka EPS akan naik 5 dikali 10% sama dengan 50%, dan sebaliknya bila terjadi penurunan. Slide selanjutnya yaitu menentukan struktur modal yang optimal. Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang memaksimumkan harga saham perusahaan dan hal ini memerlukan rasio utang yang lebih rendah daripada rasio utang yang memaksimumkan EPS yang diharapkan. Jika didasarkan pada konsep cost of capital, maka struktur modal optimum diartikan sebagai struktur modal yang dapat meminimumkan biaya penggunaan modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital atau WACC. Perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan dana dari internal maka akan mengurangi ketergantungan kepada pihak luar. Namun, jika dana internal terbatas, maka dicari pemenuhan dana di luar sehingga menjadi tergantung kepada pihak luar dan risiko meningkat. Selanjutnya, alternatif dana dari luar dapat dilakukan dengan yang pertama utang atau debt financing, yaitu meningkatnya ketergantungan kepada pihak luar dan meningkatnya risiko keuangan. Lalu yang kedua, mengeluarkan saham baru atau external equity financing, cost mahal atau biaya modalnya mahal karena harus membayar dividen. Namun dengan catatan dalam kondisi bagaimanapun dengan mempunyai jumlah utang lebih besar dari modal sendiri. Lalu terakhir, rasio utang dan biaya modal rata-rata tertimbang dengan kesimpulan alternatif ke-1 sebesar 13,9%, yang kedua alternatif sebesar 13,3%, alternatif ketiga sebesar 12,5%, alternatif keempat sebesar 13,2%, alternatif kelima sebesar 13,7%. Maka alternatif yang lebih baik dijalankan untuk perusahaan adalah alternatif ketiga yaitu sebesar 12,5%. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.